Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima sapaan Tuhan melalui perenungan atas firman yang akan kita baca bersama-sama dari Injil menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ke-35. Sebelum membaca Injil Kristus, mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang mencintai kami, melalui hadir-Mu di dalam Kristus Engkau bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karuniakanlah kami rasa lapar akan firman-Mu, sehingga melalui roti hidup yang berasal dari Engkau saja kami dicukupkan. Ya Tuhan yang Maha Rahim, pada saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohon kepadamu, kami rindu Tuhan sapa di dalam dan melalui firman yang akan kami baca dan dengar. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami butuh Tuhan untuk memperlengkapi ragam ketidakmampuan kami. Karuniakanlah kami ya Tuhan hikmat untuk mengalami-Mu, pikiran untuk merenungkan cinta-Mu, mata untuk melihat kebaikan-Mu, telinga untuk mendengar sabda-Mu, hati untuk mencintai-Mu, dan kehidupan untuk mewartakan-Mu. Hati dan pikiran kami serahkan, maka Tuhan kami memohon kepadamu, bersabdalah kepada kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk sama-sama membaca Injil Kristus yang akan kita baca dari Injil menurut Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan,
berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lihat beberapa gambar yang ada di slide ini. Di sini kita bisa sama-sama lihat ya, ada roti, ada pempek, ada sate, makanan enak-enak semua ya. Ada soto, ada ayam goreng, ada karedok, ada Indomie. Setelah lihat gambar-gambar ini, saya menduga bahwa setidaknya ada dari kita yang tiba-tiba bisa merasakan rasa makanan ini, terutama Indomie mungkin ya. Walaupun cuma lihat dari gambarnya saja. Dan pasti ada juga yang menghayal atau bahkan berencana akan makan makanan ini setelah kita selesai kebaktian. Di sini kita bisa merasakan bahwa makanan mendorong kita begitu kuat untuk melakukan sesuatu. Emosi kita seolah terkait dengan makanan yang kita lihat atau kita rasakan. Maka saya sepakat dengan Ken Hill yang mengatakan bahwa makanan itu ibarat bensinnya tubuh manusia. Tanpa makanan, tubuh rasanya seperti mati. Dan jika saya boleh menambahkan, tanpa makanan pun kita bisa benar-benar mati. Maka di sini kita lihat sangat logis ketika ada banyak orang yang pada akhirnya akan bekerja keras sekuat tenaga mereka untuk setidaknya bisa makan. Minggu lalu, Bapak Ibu, kita mendengar Injil Kristus yang menceritakan kepada kita peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Peristiwa yang menakjubkan dan melibatkan banyak orang. Karena 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan 5.000 orang. Dan kita perlu ingat bahwa 5.000 orang itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mari kita sama-sama bayangkan apabila kita ada di tempat itu, kita melihat Yesus melakukan mujizat itu dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan lebih dari 5.000 orang, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saya yakin bahwa akan sama seperti orang-orang yang ada dalam pembacaan Injil kita pada saat ini, kita pasti akan mengikuti Yesus. Kemanapun dia pergi, sama seperti mereka yang mengikuti Yesus, bela-belain untuk menyeberangi lautan itu untuk bertemu dengan Yesus. Sejauh ini, sepintas kita mungkin berpikir, bukannya tindakan orang banyak itu sudah benar, salahnya lalu di mana? Bukankah Tuhan sendiri juga yang bersabda, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bukankah Tuhan juga yang telah berfirman, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati manusia. Mereka tahu bahwa orang banyak itu mencari Yesus bukan karena melihat kemahakuasaan Yesus, tetapi karena mereka makan roti lalu mereka menjadi kenyang. Setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, orang banyak itu mengalami kegembiraan yang luar biasa. Karena makanan yang mereka makan itu mengenyangkan mereka. Tuhan tahu bahwa mereka sangat ingin bertemu dengan Yesus karena mereka ingin mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Waktu orang banyak itu hanya fokus pada makanan yang mengenyangkan secara jasmani, Yesus mengingatkan mereka untuk tidak lupa dengan makanan yang tidak akan binasa. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan oleh Anak Manusia. Yesus mempertegas bahwa mereka perlu bekerja bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa. Mereka perlu juga percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah.
Orang banyak itu pun bingung. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Yesus adalah Dia yang telah diutus Allah? Bukankah Yesus adalah anak dari keluarga yang dapat ditelusuri asal-usulnya? Maka orang banyak itu kemudian meminta tanda yang dapat mereka lihat dari Yesus. Pikir mereka, dengan tanda itu mereka bisa percaya. Seperti mereka percaya kepada Allah yang memelihara nenek moyang mereka melalui mana ketika nenek moyang mereka ada di padang gurun. Pada saat itu mereka sebagai seorang Yahudi mengharapkan Yesus menjadi raja mereka. Menjadi raja di sini adalah dalam pengertian politis. Mereka berharap bahwa Yesus akan datang menjadi raja yang memiliki kuasa untuk membebaskan mereka dari kesulitan, terutama karena penjajahan dan kekuasaan Romawi atas mereka. Mereka ada dalam kondisi yang tidak mudah. Mereka berharap bahwa Yesus akan memberi mereka sesuatu yang dapat menolong kondisi mereka pada saat itu. Maka mereka mencoba untuk membandingkan Yesus dengan peristiwa Allah menyelamatkan nenek moyang mereka yang diberikan mana sebagai makanan mereka di padang gurun. Yesus kemudian berkata kepada mereka, Bapalah yang telah memberikan roti dari sorga, bukan Musa. Roti yang memberikan hidup bagi dunia. Mendengar itu mereka pun berkata, Tuhan berikanlah roti itu senantiasa. Pertanyaannya sekarang, roti apa? Roti apa yang bisa memberi hidup bagi dunia? Bukankah roti yang mengenyangkan perut manusia pasti akan binasa? Yesus kemudian berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jaminan bahwa Kristus adalah roti hidup memunculkan harapan bagi orang banyak yang mengikuti Yesus ketika mereka berada pada situasi yang sulit karena penjajahan dan kekuasaan Romawi atas mereka. Dengan demikian, fokus mereka semestinya tidak lagi terbatas pada makanan jasmani yang mengenyangkan tubuh mereka, yang membuat mereka kenyang untuk sesaat, lalu binasa kemudian, melainkan pada roti hidup yang memberikan harapan, yaitu Kristus sendiri yang memberikan harapan bagi dunia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya ingin kita bersama-sama kembali melihat beberapa gambar yang ada di slide ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini kita sedang menjalani masa PPKM darurat keempat. Setelah sebelumnya kita juga sudah melalui masa-masa yang tidak mudah selama pandemi yang mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita terpaksa untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang baru, yang sering kali membuat kita tidak nyaman. Rasanya kita juga perlu untuk berbesar hati, rasanya kita juga perlu tidak menyangkal bahwa kita sedang ada di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Ketakutan-ketakutan, takut sakit, takut hilang pekerjaan, depresi, atau bahkan takut tidak bisa makan hari ini, seolah mendatangi kita seperti mimpi buruk yang tidak pernah kita harapkan. Kesulitan-kesulitan pun datang bergantian. Ada banyak cita-cita dan harapan yang sudah kita rencanakan jadi tidak terkendalikan. Rasanya ingin terus bertanya, apakah pandemi ini akan selesai? Sampai kapan kira-kira? Krisis ada di mana-mana, orang kelaparan, kebingungan, sedih, depresi, dan bahkan merasa mau mati saja.
Bapak, Ibu, Saudara yang Kristus kasihi, Injil Kristus yang kita baca hari ini kembali menguatkan kita bahwa Kristus adalah roti hidup yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita, yang menjadi sebab kita untuk berharap. Namun kesaksian Alkitab yang mengabarkan sukacita itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya, seperti Ia memelihara kehidupan umat Israel di padang gurun melalui mana yang Ia curahkan di tengah-tengah krisis yang dihadapi umat Israel. Bukankah kita pernah mengalaminya juga? Ketika mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hidup, seolah tak ada lagi jalan keluar yang dapat kita tempuh. Namun, ada saat-saat ketika kita merasa pertolongan Tuhan tetap nyata dan pasti dalam kesulitan-kesulitan yang kita anggap mustahil itu. Kristus sekali lagi berkata kepada kita bahwa Ia adalah roti hidup yang menjadi sumber kehidupan dan kehidupan itu sendiri. Maka sekarang merupakan tugas kita untuk membagikan Kristus sang roti hidup itu dalam kehidupan kita. Dimulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, keluarga, misalnya dengan berbicara dengan lembut, juga kesediaan untuk mendengar satu sama lain, dan mungkin juga mencoba untuk cara berpikir tanpa menyerang terlebih dahulu atau membantahnya. Lalu juga bisa kita nyatakan melalui kasih kita terhadap tetangga dan kerabat sekitar yang dekat dengan kita. Mungkin jika ada tetangga atau kerabat dekat kita yang sedang isolasi mandiri, kita bisa tolong dengan cek kebutuhan mereka, asupan gizi mereka, atau mungkin juga dalam hal-hal sederhana dengan mengatakan apa kabar, bagaimana kondisinya saat ini, apakah sudah lebih baik, itu pun akan menjadi hal yang sangat berharga. Dan kita pun bisa juga membagikan Kristus kepada orang asing, dengan menyatakan kasih, berperilaku adil, peka dan tanggap terhadap menolong sesama. Misalnya ketika kita memiliki uang lebih yang kita miliki, kita bisa membelikan makanan untuk driver Gojek atau driver Grab atau orang-orang asing yang ada di sekitar kita yang kita jumpai, tukang sayur, tukang sampah, satpam, dan lain sebagainya, dimanapun kita berada. Atau sekadar menyapa dengan lembut tukang sayur yang biasa menolong kita, yang menjadi perantara untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, karena Kristus telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup bagi kita, maka kita diundang untuk membagikan Kristus di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memampukan kita menghayati kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini sebagai bagian dari perjalanan kita di tengah gurun kehidupan, yang di dalamnya kita mengalami cinta Allah melalui penyertaannya dalam setiap langkah kita yang tidak pernah berhenti dari hari ke hari. Amin. Jemaat Kristus yang Kristus kasihi, mari kita sama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Roti Hidup yang memelihara kehidupan kami, kesempatan untuk hidup yang kami miliki hari ini, kami percaya merupakan anugerah cinta-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan siang dan malam, mengaruniakan matahari dan bulan, juga musim panas dan hujan. Kami mengucap syukur atas napas yang masih Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih dapat merasakan kasih sayang Tuhan yang Tuhan hadirkan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mengucap syukur atas keluarga, saudara, tetangga, sahabat, teman, dan orang asing yang Tuhan pertemukan dengan kami. Dengan segala kondisi kami hari ini, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam penyertaan tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati segala sesuatu yang kami usahakan. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati sesuatu yang telah kami mulai, agar kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Berikanlah kami kedamaian dan kebahagiaan dengan apapun yang kami miliki sekarang, agar kami juga tidak lupa bahwa melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan, jemaat GKP Kampung Tengah, juga setiap pribadi anggota jemaat. Kami berdoa bagi kebaktian-kebaktian dan kegiatan-kegiatan kategorial yang lain. Kami berdoa bagi anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, dan lansia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan mencukupkan mereka semua dengan semua kebutuhan, cita-cita, dan harapan mereka. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang bersuka cita di dalam cinta. Kami berdoa bagi persiapan pernikahan saudari kami, Ruth Wuri Handayani, dengan saudara kami, Michael Wonce Lalamentik. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menolong serta mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam persiapan mereka untuk merayakan cinta Tuhan di tengah-tengah bahtera rumah tangga yang akan mereka bangun. Kiranya Tuhan karuniakan selalu kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan bersama mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang bersuka cita atas pertambahan usia. Kami berdoa bagi Bapak Julius Baiin, Ibu Sri Huntari, Bapak Ando Siahaan, Bapak Joko Trenggono, Oma Nuriana Baiin, Ibu Titin Setiawati, Ibu Yuli Baiin, Ibu Yulia Silitonga, Adik Immanuel Setiawan, juga bagi jemaat Tuhan yang mengucap syukur atas ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan, serta memberkati pekerjaan, juga cita-cita serta harapan mereka. Di tengah sukacita kami ya Tuhan, kami pun menyadari bahwa kami sedang berada di dalam masa-masa yang sulit akibat pandemi virus corona. Kami memohon kepadamu ya Tuhan yang empunya semesta. Kami memohon cinta dan belas kasih Tuhan tetap tinggal, tetap setia bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka, orang-orang yang juga tidak tahu mau makan apa karena tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bagi yatim dan piatu, duda dan janda, juga bagi orang-orang yang alami depresi dan kecemasan. Kiranya Tuhan menolong mereka, berjalan bersama mereka, menyusuri lorong gelap kehidupan. Kami juga mengingat jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Sudarno, Ibu Detan Timisela, Ibu Ani Maulani, Ibu Mardiana Junaidi, Ibu Elis Hidayabone, Ibu Umi Astuti, Ibu Fitri Veriningsi, Bapak Julius Lase, Bapak Gatot Purnama, Ibu Basuki Sigit, Oma Nuriana Baiin, Saudara Gianto Dimas, Ibu Yuni Raswati, Saudari Debbie Manalu, Saudara Daniel Manalu, Saudari Gita Lukman, Bapak Wisnu Juarsa, Ibu Listriana Glory, Ibu Sumarsi, Bapak Gatot Sarwo, Ibu Evi Indiarti, Saudari Bunga Kristi, Tante Elsa Pratiwi, Bapak Agus Setionggi, Bapak Hidayat Bone, Ibu Ani Mariani, Ibu Pendeta Magiolin Tuasuun, Opa Malsianus Baiin, Oma Lilian Kembuan, Bapak Victor Maulani, Ibu Yason Baiin, Uyut Rahel Sanglir, Bapak Hatsar Mawi Karubi,
Ibu Dwi Heruswita Baiin, Saudari Kelis Karubi, Saudara Joy Karubi, Bapak Has Yagian, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang juga sedang bergumul dengan sakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati proses pengobatan mereka, berkati obat yang mereka makan, juga orang-orang yang memberi diri untuk menjaga mereka. Kiranya Tuhan berkenan kuatkan yang lemah fisiknya dan menenangkan mereka yang takut dan gentar. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga kami boleh makin bersukacita di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah berduka. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Erwindo Harahap, keluarga besar Bapak Jo Sitorus, keluarga besar Bapak Yuda Rusniawan, keluarga besar Bapak Erwindo Oksival, keluarga besar Bapak Bugi Niman, juga keluarga besar Bapak almarhum Pendeta Rudianto. Kiranya Tuhan berkenan berjalan bersama keluarga yang tengah berduka. Kehilangan orang terkasih tidak mudah untuk dilalui Tuhan, maka kami butuh Engkau untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Hiburkanlah mereka dan izinkanlah kami menghadirkan diri kami bagi mereka, agar mereka juga tidak berlarut dalam kesedihan. Sebagai manusia yang sangat terbatas, kami mengalami hari-hari ketika beban yang kami pikul terasa begitu berat di pundak kami. Tak jarang kami merasa jalan yang kami lalui tampak suram dan tak berujung. Langit menjadi kelabu dan seolah mengancam kami. Hati kami pun kadang menjadi sepi dan keberanian kami pun hilang. Berilah kami cahaya kasih-Mu ya Tuhan. Arahkanlah mata kami ke arah tempat berdiam janji-janji-Mu, sehingga kami pun boleh berharap bahwa lagi-lagi Tuhan akan menolong kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah mengingatkan hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah roti hidup yang memberi kehidupan bagi kami. Maka Tuhan, kami percaya dan berharap hanya kepadamu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, kita telah mendengar Injil yang menyatakan bahwa Kristus telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup bagi kita. Dan karena kabar sukacita itu, kita diundang untuk membagikan Kristus di dalam kehidupan keseharian kita. Maka kini terimalah berkat yang bersumber dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.